Hari ini kita akan mereview sebuah Honda All New Brio tahun 2021, tipe RS tentunya. Bercanda. Jadi sebenarnya hari ini tuh kita bakal mereview sebuah Honda Brio tipe E CBU tahun 2012 bertransmisi otomatis. Nah, ada yang ngerasa aneh nggak sih? Saya sih ngerasa aneh. Karena apa? Karena ini sebenarnya untuk mukanya udah dimodifikasi, cuma belakangnya sih masih rata kayak setrikaan. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas berapa biaya yang dihabiskan untuk modifikasi seperti ini, dan juga velgnya dan juga bagian interiornya. Simak selengkapnya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Yudo Pratama. Nah, sebelum kita bahas berapa biaya modifikasi yang dihabiskan untuk memfacelift Brio ini, sekarang kita bahas sekilas dulu tentang Honda Brio. Jadi awalnya Honda Brio itu tahun 2012 dirilis pertama di Indonesia, tapi variannya masih CBU. Kalau CBU itu artinya Compact Build Unit, artinya Brio ini dibawa utuh dari Thailand dibawa ke Indonesia. Intinya dari luar negeri dibawa ke Indonesia secara utuh, sudah berbentuk mobil. Kalau misalkan rakitan Indonesia, biasanya disebut CKD, kayak gitu. Nah, Brio ini dirilis untuk yang CBU tahun 2012 dan 2013 saja. Jadi cukup langka ya varian ini. Dan tersedia untuk trimnya ada S, ada E, dan juga ada transmisi otomatis maupun transmisi manual. Nah, otomatisnya ini masih menggunakan konvensional ya. Nah, sedangkan untuk mesinnya juga, untuk CBU ini beda, mesinnya 1300 cc 4 silinder. Beda sama CKD, Satya, maupun yang sekarang Brio RS itu 1200 cc 4 silinder. Jadi awalnya 2012-2013 itu CBU, akhirnya mengeluarkan CKD, 2013 juga ada CKD-nya, ada Brio Satya-nya, versi LCGC. Kalau misalkan kalian ingat, Low Cost Green Car itu program dari pemerintah, untuk meringankan pajak bagi para mobil-mobil kecil. Oke, jadi sekarang langsung aja kita bahas untuk modifikasinya, berapa biaya yang dihabiskan dan apa saja yang harus diganti. Jadi, yang pertama, untuk Honda Brio ini sebenarnya dia tuh modifikasinya cukup gampang karena banyak dari part-partnya yang plug and play. Jadi, dari varian Brio sebelumnya ke Brio facelift atau ke All New Brio itu sedikit gitu perubahannya, jadi gampang. Nah, yang pertama yang harus diganti adalah kap mesin. Kap mesinnya ini dia harganya 3 jutaan. Kayak gitu. Terus untuk headlampnya tentu saja harus diganti. Headlampnya sepasang, kiri kanan itu 3,5 juta. Nah, lalu yang diganti selanjutnya adalah grillnya. Kita menggunakan grill Brio RS tentunya, All New Brio RS. Ini harganya 900.000, belum termasuk sama ini, bilahnya, bilah warna hitam glossy-nya. Ini tuh harganya 150.000. Ditambah lagi diganti sama emblem merah, ini nggak wajib sih ya. Ini harganya 150 ribuan juga di online marketplace. Nah, terus karena dia Brio CBU 2012 sampai 2013, itu bempernya aslinya bukan gini. Jadi dia tuh harus diganti bempernya. Ini bempernya sebesar Rp1.500.000. Kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan kalian, jadi Brio itu kan pernah facelift di tahun 2016. Tahun 2016 itu bempernya dia sama kayak gini. Jadi ketika kalian punya Brio facelift tahun 2016, ingin ganti model ke All New Brio, itu bempernya nggak perlu diganti. Itu langsung cocok banget. Padahal kalau misalkan kita lihat ya, bentuk lampunya itu kan bulat ya sebenarnya Brio sebelumnya. Tapi ternyata dia nggak berubah untuk bentuk bempernya. Keren banget sih Brio, dimodifikasinya gampang. Oke, sekarang langsung aja kita cek untuk bagian mesinnya. Oke, jadi cara ngebukanya ini cukup dalam ya dia, tuas ininya. Jadi agak perlu ngodok tangannya gitu ya bahasa Sundanya mah. Oke, sekarang kita cek untuk mesinnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, karena ini merupakan varian CBU, jadi dia menggunakan mesin sebesar 1300 cc 4 silinder dengan output tenaga sebesar 100 horsepower dan torsi sebesar 127 Nm. Nah, kita cek kondisi mesinnya seperti ini. Jadi dia tuh untuk ruang mesinnya belum dicat ya, belum dicat sewarna bodi, di atasnya juga kayak gini masih cat bawaan abu-abu seperti ini. Dan di sini untungnya dia sudah dilengkapi dengan ABS, baik di tipe E ini maupun di tipe S yang sebelumnya. Oke, cukup untuk bagian mesin, kita lanjut ke bagian samping. Oke, sekarang di bagian sampingnya ini. Nah, ini dia velgnya. Mungkin kalian udah kenal ya kalau yang sering nonton channel ini. Karena velg ini sebelumnya dipasang di Honda Jazz Brio. Jadi maksud saya itu Honda Jazz biru ya yang kemarin. Jadi karena kemarin dijual paketannya nggak pakai velg ini, cuma pakai velg OEM. Jadi velg ini dipindahin ke sini gitu kan. Workmaster ring 17 dengan profil ban 195/40 yang dibalut ban Acelera PHI kayak gitu. Cakep ya. Tentunya depan udah menggunakan rem cakram, dan di sini Brio yang CBU ini dia sennya masih Defender, belum ada sen di spion.
Dan juga antenanya masih model tarik seperti ini. Kayak gitu, tapi ternyata dia dipasang juga nih shark fin antena di sana di belakang gitu ya. Ya, biar bergaya-gaya zaman sekarang gitu kan. Untuk mobil ini sudah dilengkapi dengan immobilizer, jadi aman dari malingnya. Terus model handle-nya tarik kayak gini biasa. Di sini nggak ada side skirt gitu juga. Oh iya, untuk velg depan itu dia lebarnya 7,5. Kalau untuk yang belakang dia lebarnya 9 ya, kayak gini. Untuk belakang remnya masih tromol, belum cakram-cakram kayak gitu. Udah sih talang air biasa. Untuk situnya dia masih belum di blackout pilar ya, tengahnya. Udah itu aja, kita lanjut aja bahas bagian belakang. Oke, sekarang kita bahas untuk bagian belakangnya. Pastinya itu harus diganti ya untuk spoilernya, karena Brio CBU bukan kayak gini bentuknya ya. Ini spoiler RS, keren banget pokoknya. Nah, terus di sini ada tulisan FKH UGM. Emang yang namanya Brio tuh cocok buat mahasiswa ya, seperti saya gitu kan, yang udah usang. Nah, terus di sini juga ada garnish Brio RS. Ini tuh supaya bikin kacanya kelihatan lebih kecil ya, lebih pantas aja gitu. Kalau misalkan Brio yang awal tuh sebelum dikasih garnish tuh kayak gede banget gitu kacanya ya. Sengaja dikasih garnish seperti ini biar lebih pantas. Sama ini juga tambahan. Nanti untuk harganya saya cantumkan di bawah aja ya, tinggal dicek. Ditambahin lagi sama pemiliknya tentunya sensor parkir 2 titik kayak gini, warna hitam. Dan tambahannya lagi ada diffusernya nih, biar lebih racing, lebih keren gitu kan. Kalau misalkan tadinya tuh Brio kan polos banget ya. Oke, nah bentuk lampunya juga ini mengingatkan pada Civic Wonder zaman dulu. Nggak semua orang suka, tapi tetap unik. Jadi sebenarnya Brio ini banyak dibenci, tapi juga banyak beberapa orang yang suka gitu, karena desainnya yang unik. Nah, sekarang kita cek untuk bagian bagasinya. Nah, jadi bagasinya harus pakai kunci kayak gini, dan juga ada tuas di dalam. Kita masukin kunci di sini, tapi pas kita putar kuncinya, yang kebuka atasnya doang nih. Tek, gitu kan. Tuasnya di sini ya, buat nariknya maksudnya. Set. Nah, seperti inilah ruang bagasi dari Brio. Jadi sebenarnya dia kecil, tapi nggak begitu kecil. Cuma karena si pintunya di atas nih, di atas banget. Jadi kalau misalkan kita mau masukin barang, ya berat banget gitulah, karena tinggi banget. Cuma efek positifnya ya dia jadi tinggi, bagasinya jadi dalam, jadi bisa nyimpan barang di sini enak gitu kan. Nah, sekarang kita cek untuk bagian ban serepnya. Di sini toolkitnya ada di sebelah sini di bawah. Terus nanti ban serepnya kita langsung aja buka. Ini agak pabalatak ya mobilnya. Aduh, tolong ini bukannya diberesin dulu. Nah, sekarang kita buka dulu ini. Di bagian sini ada tali warna hitam. Ditarik aja, set. Nah, kita lihat untuk ban serepnya dia itu sudah full size. Cuma masih velg kaleng ya. Belum velg alloy seperti keempat sisinya. Oke. Langsung aja sekarang kita bahas untuk bagian interiornya, oke? Nah, kalem. Jadi sebelum nutup, ini tuh kerasanya bahkan di jarak segini aja itu tuh ketutup banget gitu. Tuh, beb, langsung ya. Karena ini kaca jadi berat gitu ya. Jadi jangan sampai nutupnya dari atas sini udah dilepasin, itu kurang bagus ya. Jadi pas sudah dekat aja. Tuh, dep, gitu. Keren banget ya. Oke, langsung aja kita cek interior. Oke, sekarang kita langsung aja bahas untuk bagian interiornya. Nah, pertama, ciri khas dari Brio CBU itu dia ada di warna bagian interiornya. Jadi di sini tuh dia ada 3 warna. Yang pertama beige, dominasinya. Terus yang kedua, dia tuh ada warna abu-abu. Dan ini tuh warna apa ya? Coklat tua. Gitu. Jadi di sekitar speedometer, AC, dan head unit itu warna coklat tua. Ini unik banget sih untuk pada zamannya dan sampai sekarang juga ya. Nah, sekarang kita bahas dulu untuk door trimnya. Jadi door trimnya, dia tentu aja karena Brio ini entry level, tentunya semuanya materialnya hard plastik gitu kan, nggak ada bagian yang lembut-lembut gitu. Di sini dia spionnya belum retract, meskipun sudah ada pengaturan spion elektrik, ada window lock, dan juga untuk power window-nya, autonya cuma auto down aja nih untuk driver, dan nggak auto up gitu kan yang untuk bagian drivernya. Nah, terus di sini kisi AC-nya dia bulat-bulat kayak gini. Zaman dulu tuh jadi musim banget kisi AC yang bulat-bulat kayak gini, kayak Nissan March, ataupun mobil-mobil kecil lainnya itu sama, bulat-bulat rata-rata gitu ya. Nah, terus sekarang kita lihat untuk desain speedometernya. Nah, jadi untuk kuncinya dulu ya, dia bentuknya kayak gini, sama kayak Mobilio, kayak gitu kan. Dan BRV dan semacamnya ya. Nah, sekarang kita lihat speedometernya. Ini speedometernya, dia tuh masih warnanya putih kayak gini, warna ember gitu ya disebutnya ya. Kayak mirip Jazz GD, Jazz generasi pertama. Tapi menurut saya ini nuansanya sporty banget sih, dapat banget sih. Kalau saya tuh sukanya Brio yang ini, zaman sebelum facelift 2016, dashboardnya dia tuh masih unik. Beda sama yang setelah 2016 itu kayak salam satu dashboard gitu ya. Mobilio, Brio, BRV.
jazz, itu semuanya bentuknya kayak gitu. Kayaknya kurang bervariasi aja. Kalau ini kayaknya lebih racing kerasanya gitu kan. Terus di sini ya seperti biasa ada indikator gigi, indikator seatbelt, indikator pintu juga, door warning meskipun belum individual. Terus di sini juga ada odo tentunya, ada trip, ada konsumsi BBM rata-rata. Udah itu aja. Informasinya sederhana sekali ya, masih layar kalkulator gitu kan. Terus di sini ada dummy tombol sebelah kanan. Nah, untuk pengaturan setirnya dia udah tilt. Kita cek dulu ya. Tiltnya lumayan jauh ya atas bawahnya, tapi belum teleskopik nih. Tapi karena posisi Brio ini duduknya cukup rendah, jadi enak-enak aja sih. Dengan posisi gini juga udah enak gitu. Tilt aja udah cukup. Nah, tentunya di sini pengaturan jok dia nggak ada head adjuster, cuma sliding dan reclining aja gitu kan. Di bagian tengahnya untuk head unitnya dia aftermarket GVC. Emang dari sananya itu bawaannya GVC seperti ini gitu kan ya. Nggak ada layar-layar double din meskipun udah double din. Nah, di sini ada tombol AC, pengaturannya putar-putar sederhana sekali, tidak menggugah selera gitu ya. Ada pengaturan suhu, pengaturan arah semburan udah ada ke kaki, dan ada open close air juga. Nah, di sini sebelah kanannya juga ada dummy tombol. Di bagian bawah sini dia sudah dilengkapi dengan soket lighter 12 volt, ada laci penyimpanan terbuka, ada 2 buah cup holder. Untuk transmisinya dia otomatis 4 percepatan ya, masih konvensional nih. Di tulisannya juga masih banyak PRND D3 2 1 gitu kan. Kalau misalkan yang CVT itu PRND SL gitu aja, simple gitu ya. Nah, dia tuh transmisinya meskipun konvensional tapi lurus ya kayak CVT. Cuma di sini ada penguncinya di sini. Ciri khas Honda sih. Kalau Toyota kan matic-nya kanan kiri gitu ya. Nah, di sini part brake-nya biasa dan juga di sini nggak ada armrest, ada 1 buah cup holder aja sih kayak gini. Nah, sekarang untuk bagian atasnya, sun visor-nya dia sederhana, nggak ada vanity mirror, nggak ada lampu. Meskipun spionnya dia udah day night view, sedangkan untuk sun visor di penumpang dia udah ada vanity mirror kayak gini, belum ada lampunya juga. Untuk hand gripnya dia modelnya di sini nggak ada ya di bagian pengemudi, yang adanya di 3 sisi pintu lainnya hand gripnya model fix kayak gitu. Udah sih gini aja untuk bagian pertama. Oh, ada yang lupa, laci yang sangat fenomenal. Nah, coba bisa diarahin ke sini untuk kameranya. Jadi ini tuh kayak mata 2, sini kayak mulut gitu kan, kita buka gini, kita sambil ngomong gitu. Jadi hari ini kita review Honda Brio. Ada tambahan lagi dari pemiliknya, itu dia udah nambahin ini aksesoris buat uang receh ya. Ini penting juga sih karena kan Brio agak susah ya ini. Kompartemen di sininya sedikit banget di kanannya. Jadi di sini cocok nih disimpan koin kayak gini. Terus tambahannya itu ada di audionya, dia ditambahin tweeter merek Pioneer, kanan kiri tweeternya. Dan juga nanti di bagian bawahnya itu, di bagian bawah penumpang depan ada subwoofernya, subwoofer yang portable. Cukuplah untuk meningkatkan suara dari Brio ini. Oke, sekarang saya sudah berada di baris keduanya. Untuk seat beltnya dia belum rapi tertutup cover, tapi nggak terlalu masalah lah ya. Dan ini joknya, jok ciri khas nih dari mobil-mobil LCGC, itu jok pocong disebutnya ya kayak gini. Jadi headrestnya nyatu. Sebenarnya bagi saya yang tingginya rata-rata orang Indonesia itu nggak masalah sih gitu kan. Cuma kalau yang bagi yang badannya gede itu agak masalah sih, ini kadang kepala tuh nggak kenyangga dengan sempurna gitu ya. Nah, terus di sini emang agak disayangkan untuk bagian driver sini dia belum ada seat back pocket, tapi di sebelah kiri udah ada ya. Lumayan lah cukup gitu kan. Di sini masih ada tunneling sedikit meskipun dia tuh penggerak roda depan ya. Kenapa gitu ya? Padahal sayang kalau misalkan rata lebih keren sih. Nah, untuk bagian door trimnya di sini standar biasa, dia sayang banget nggak ada kompartemen nih, cuma ada pegangan di sini aja. Jadi agak repot buat nyimpen minum dan lain-lain gitu kan ya. Terus yang agak dikecewakan dari Brio ini adalah sebenarnya ininya nih, pencetan jendelanya. Pencetan nggak tuh bahasanya? Jadi apa? Power window ya gitu ya. Jadi power window-nya di sini kayak tempelan banget, kayak murahan gitu ya kesannya tuh. Tapi nggak apa-apa lah ya, daripada harus diputer-puter ya kayak Panther gitu kan. Masih mending lah ini. Di sini juga ada hand gripnya fix kayak gini. Untuk jendelanya dia nggak begitu besar, nggak begitu kecil gitu ya, cukup. Nah, untuk legroom kita lihat dulu di sini untuk posisi mengemudi saya. Di sini sih masih cukup ya. Masih lumayan banyak juga gitu legroom mah. Dan kaki juga bisa masukin ke depan, masih agak aman meskipun ini joknya agak pendek ya. Jadi dia kurang menyangga lutut kita gitu kan. Nah, terus di sini untuk headroomnya dia ngepas banget nih. Rambut tuh kesannya nyentuh gitu ya sama plafon itu. Dan dia kekurangannya lagi di sini sih sama untuk headrestnya dia belum adjustable gitu ya. Jadi agak pegal saya aja untuk yang tingginya standar seperti ini tuh harus gini. Kurang PW, paling agak ditambahin bantal sedikit ya kalau PW buat perjalanan jauh.
Nah, terus gimana untuk duduk di bagian tengahnya? Rasanya di sini posisinya agak lebih tinggi gitu ya, kerasanya. Tapi tetap empuk kok, nggak kalah sama kiri kanannya. Dan kaki juga masih nyantai, masih cukup gini. Jadi masih pas lah untuk 3 orang. Sedangkan untuk seat beltnya dia cuma tersedia 2 ya. Tapi di sini tempatnya ada 3 padahal ya. Kemana seat belt? Satunya lagi yang tengah. Harusnya berarti yang tengah tuh ada 2 titik. Sedangkan kanan kirinya seperti biasa seat belt 3 titik. Nah, tadi yang belum terbahas, kita bahas dulu untuk bagian ininya. Pelipatan kursi. Sekarang kita turunin dulu gini. Nah, jadi dia tuh sebagai adiknya Jazz nggak sepraktis Jazz sebenarnya. Kalau misalkan Jazz GD itu dari generasi awal aja dia tuh udah turun, ultra seat udah keren banget. Di sini masih cukup disayangkan karena ya udah fitur joknya kayak gini. Ngelipetnya nggak bisa 50-50, harus 100% full kayak gini. Jadi nggak bisa dipakai buat penumpang. Gitu sih. Emang karena Brio ini benar-benar kecil, jadi untuk akomodasinya agak kurang. Gitu aja sih konsekuensinya. Kayaknya cukup ya kita untuk bahas baris keduanya. Sekarang kita langsung aja test drive kecil-kecil atau langsung kesimpulan aja? Kesimpulan aja lah. Let's go. Oke, jadi sekilas dulu untuk rasa berkendara dari Brio ini. Jadi Brio itu kan emang road noise-nya ya agak masuk banget ke dalam kabin gitu kan. Karena dia juga merupakan Honda entry level. Dia peredaman kabinnya kurang bagus. Terus ditambah kalau hujan atapnya tuh kolontrang gitu kan ya. Pengalaman banget gitu. Jadi ya Brio itu emang ya udah apa adanya seperti ini. Tapi tetap merupakan mobil yang cocok banget buat anak muda gitu kan. Karena apa? Karena suspensinya keras, itu emang gak nyaman, tapi mobil ini sangat fun to drive. Jadi handlingnya juga enak banget, mirip-mirip juga kayak bawa Civic ya. Jadi ketika dibelokin setir tuh kerasa, oh si mobil ini ikut maunya kita, gitu kayak gitu. Nah, jadi kesimpulannya sebenarnya kalau misalkan kalian lihat coba price list sekarang Honda Brio itu berapa harganya, aduh bikin gogodeg pasti. Jadi buat kalian yang punya dana terbatas, punya Brio-nya Brio yang lama, CBU atau CKD tahun 2014 gitu kan, 2016. Itu kalau misalkan mau upgrade aja dijadiin kayak gini, udah tampilannya tetap keren kok. Meskipun belakangnya enggak sebesar atau lebih luas dibanding yang baru, tapi tetap belakangnya punya keunikan tersendiri, rata kayak setrika. Disebutnya kalau di Cikampek mah kayak gosokan, cina. Aduh, Bang itu belakangnya masih kayak gosokan atau enggak? Cina gitu coba ya. Jadi intinya cocok banget buat yang budget pas-pasan, mahasiswa keren gitu kan, ngegebet ceweknya gitu kan. Ya udahlah kalau bisa mah jangan pakai Vario ya kayak saya. Udah gitu aja, cukup untuk video hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video berikutnya. Yuda Pratama pamit. Bye.